Sementara puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh oknum calo. Para korban diminta bayar uang administrasi jutaan rupiah, namun hingga kini belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Lebih dari 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh seorang calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bugin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Modusnya, para korban dijanjikan dengan bekerja di PT Sosro yang berada di wilayah Kecamatan Cibitung dengan syarat membayar sejumlah uang administrasi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada pelaku. Sudah dibayar bulan Mei lalu, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung mereka dapatkan. Para korban juga sempat dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar 100%. Kami ngasih itu secara transport, ini bukti transfernya untuk masuk kerja, administrasinya masuk kerja. Korbannya ada 22 orang. Siap. Dengan kerugian 54 juta. Pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus diundur-undur. Apakah memang udah dikasih kepastian gitu untuk kerja atau gimana Kak? Iya udah dikasih kepastian kerja. Para korban berharap para pelaku segera ditangkap. Kasus penipuan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi Ayus melaporkan. Pemirsa kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat mencuri sepeda motor temannya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Ternyata pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Selanjutnya, kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan Polsek Arusbaya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku yang sudah dikepung polisi mencoba melarikan diri dengan cara mendorong. Upaya pelaku pencurian sepeda motor untuk melarikan diri dari kepungan polisi dengan cara mendorong gagal setelah polisi dengan sigap menghalau pelaku di rumahnya, Sako, Kota Palembang. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga berpura-pura tidak mengetahui salahnya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, mengakui perbuatannya. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di Jalan Abu Samah, Sukabangun, Sukarami, Palembang. Pelaku merupakan satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Selain sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kota Palembang dan meresahkan warga. Setiap kali beraksi, pelaku selalu mempersenjatai dengan senjata api rakitan dan tak segan menembak korbannya. Ada salah satu pelaku yang mengeluarkan senjata api, kemudian pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak, yaitu masyarakat seorang perempuan.
Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pencuri dengan modus pecah kaca mobil ditangkap usai gasak 43 juta rupiah. Sementara sindikat pencurian lintas provinsi bermodus ganjal ATM dibongkar polisi di Medan, Sumatera Utara. Tim Resmo Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan.